Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika daring. Kali ini kita akan membahas lingkaran. Mencari jari-jari lingkaran atau menghitung jari-jari lingkaran dari 3 titik yang diketahui pada lengkung lingkaran. Pembahasan kita berangkat dari soal KSM tahun 2019 tingkat kabupaten. Soalnya adalah sebagai berikut. Diberikan 4 titik A, B, C, D pada keliling lingkaran berurutan searah jarum jam. Misalkan titik E adalah titik potong AC dan BD. EB 4 cm, EC 6 cm, ED 9 cm, dan sudut DBC 30 derajat. Pertanyaannya, berapakah kuadrat panjang jari-jari lingkaran tersebut? Coba sekarang perhatikan soal ini. Dari sini kita melihat bahwa yang diketahui adalah titik-titik pada keliling lingkaran. Dan di dalamnya ada 1 titik. Di dalam lingkaran tersebut ada 1 titik, yaitu titik E. Di mana titik E ini merupakan titik potong AC dan BD. Dengan demikian AC dan BD ini merupakan tali busur lingkaran ini. Kalau begitu, maka alat tempur yang kita pergunakan untuk menyelesaikan soal ini yaitu sifat-sifat lingkaran berdasarkan tali busur. Apa-apa saja itu? Next. Yang pertama, perhatikan sudut ACB yang dibentuk oleh 2 tali busur dan sudut AOB yang dibentuk oleh 2 jari-jari. Kedua sudut ini menghadap busur yang sama. Sudut ACB itu adalah sudut keliling, AOB sudut pusat. Sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat ini. Jadi kalau sudut ACB adalah alfa, maka AOB sama dengan 2 alfa. Contoh lain, misalkan sudut ABC. Sudut ABC. Sudut ABC misalkan 30 derajat. Sudut pusatnya yaitu AOC. Maka sudut AOC ini adalah 2 kali 30 derajat, yaitu 60 derajat. Ada yang istimewa dengan sudut keliling 30 derajat. Next. Jika sudut keliling 30 derajat, secara otomatis sudut pusatnya ini adalah 60 derajat. Karena OA dan OB itu jari-jari sama panjang. Ketika sudut AOB ini 60 derajat, maka pasti 2 sudut lainnya juga 60 derajat karena ini sama kaki. Kalau yang satu 60 derajat, yang 2 lagi sama 60 derajat, itu artinya segitiga AOC segitiga sama sisi. Berarti pula bahwa panjang AC sama dengan panjang jari-jari. Jadi jika sudut keliling 30 derajat, maka panjang tali busur di hadapannya sama dengan panjang jari-jari. Next.
Perhatikan sekarang sudut keliling ABC dan ADC. ABC menghadap busur AC. ADC juga menghadap busur AC. Seluruh sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besarnya akan sama pula. Dengan demikian, sudut ABC akan sama dengan sudut ADC karena dua-duanya menghadap busur yang sama. Next. Sekarang perhatikan tali busur BC. Tali busur BC dibentuk oleh OB dan OC, di mana OB dan OC kedua-duanya adalah jari-jari. Dua jari-jari sama dengan diameter. Berarti BC merupakan diameter. Sudut keliling BAC itu sudut keliling yang menghadap diameter. Sudut keliling yang menghadap diameter besarnya sama dengan 90 derajat. Berarti sudut BAC siku-siku, sudut ACD juga karena menghadap diameter, ini juga siku-siku, yaitu 90 derajat. Next. Sekarang perhatikan tali busur AB. Jika kita tarik garis tegak lurus dari titik O ke tali busur AB, karena ini sama kaki, ini R1, ini R2, pasti AK sama dengan BQ. Begitu pula titik O kita proyeksikan ke tali busur AC, membentuk garis yang tegak lurus di titik P, maka AP sama dengan CP. Begitu pula ini O ke CD di titik R, ini tegak lurus, maka CR sama dengan DR. Artinya proyeksi titik pusat lingkaran yang tegak lurus tali busur membagi dua sama panjang tali busur tersebut. Dari sini, jika AB, tali busur AB yang berwarna biru, dan tali busur CD yang berwarna kuning, ini tali busur yang sama panjang dan sejajar. Apabila sama panjang dan sejajar, kita tarik garis dari tengah-tengah AB dan CD. Kita tarik garis IR, maka tengah-tengahnya adalah titik pusat. Artinya, dari dua tali busur yang sama panjang dan sejajar, kita bisa menentukan titik pusat lingkar. Dalam hal lain, berdasarkan teori proyeksi titik pusat yang tegak lurus tali busur ini, untuk tali busur yang tidak sama panjang, tidak sejajar, seperti halnya AC dengan CD, diketahui tali busur AC dan tali busur CD, kita diminta untuk menentukan di mana letak titik pusat. Maka tali busur AC kita bagi dua, misalkan di titik P. Kemudian dari titik P kita buat garis yang tegak lurus AC. Dari CD juga kita tentukan titik tengahnya, misalkan R. Dan kemudian kita tarik garis yang tegak lurus CD. Nah, pertemuan kedua garis tersebut
P, O, dan R. Q. Ini di titik O itu merupakan titik pusat lingkar. Satu lagi alat tempur untuk menyelesaikan soal tadi, yaitu aturan kosinus. Aturan kosinus, aturan dalam segitiga. Perhatikan segitiga CDE. Jika panjang CE dan CD diketahui, juga sudut ECD diketahui, maka DE kuadrat itu sama dengan CD kuadrat ditambah CE kuadrat dikurangi 2 kali CD kali CE dikali kosinus DCE kali kosinus sudut. Aturan kosinus, ingat ya, ingat aturan kosinus, aturan dalam segitiga. Itu sifat-sifat lingkaran yang akan kita pergunakan untuk menyelesaikan soal tadi. Kita buka kembali soalnya yang tadi. Soal yang tadi adalah diberikan 4 titik, diberikan 4 titik A, B, C, D pada keliling lingkaran berurutan searah jarum jam. Jadi kita buat 4 buah titik A, B, C, D, di mana A, B, C, D ini menjadi titik-titik pada keliling lingkaran searah jarum jam. Jadi jika kita misalkan membuat titik A ini, maka titik B nya akan ada di sebelah kirinya, dan begitu seterusnya, karena ini searah jarum jam, karena searah jarum jam. Lanjutkan. 4 titik A, B, C, D. Di sini diketahui titik E itu merupakan titik potong AC dan BD, di mana EB-nya 4 cm dan EC 6 cm. Tidak ada A-nya ya. Jadi kita hapus dulu A-nya. Kita buat EB ini 4 cm. Buat garis EB 4 cm, tarik dari titik B, tarik garis tegak lurus, panjangnya 4 cm. Kemudian ini kita namakan titik E. Dan kemudian ini kita perpanjang 9 cm karena BD itu tali busur. Berarti BE kita perpanjang lagi sampai titik D, di mana ED panjangnya 9 cm. Kita perpanjang 9 cm dan kita beri nama ini titik D. Kemudian EC 6 cm, C-nya di sebelah sini. 6 cm kemana? Tidak diketahui, tapi di sini ada lanjutan soalnya, yaitu sudut DBC 30 derajat. Berarti kita buat terlebih dahulu sudut DBC ke sini 30 derajat. Buat sudut 30 derajat. Ini 30 derajat, dan tarik garis yang 30 derajat. Kita buat garis yang 30 derajat. Nah, itu. Selanjutnya kita buat ruas garis EC sepanjang 6
cm. Nah, dari sini kita tarik ke sinar BD aksen ini sedemikian hingga EC 6 cm. Kita cari-cari ya, digeser-geser 6 cm. Nah, gini ya, 6 cm dan kita namai ini titik C. Bagi nama itu titik C. Sudah B, C, D. Tinggal ini kita lanjutkan dari C karena E itu titik potong A, C dan BD. Berarti CE ini kita perpanjang ke sini. Lalu di sini ada titik A, di mana titik A-nya tidak diketahui karena berapa panjang EA-nya tidak diketahui di sini. Berarti dari 3 buah titik kita terlebih dahulu membuat lingkaran. Buat lingkaran yang melalui titik B, C, D. Dari alat tempur tadi, dari membuat lingkaran dari 2 buah tali busur yang diketahui, maka tali busur tersebut kita bagi 2. BD kita bagi 2. Sini ya, kita bagi 2. BD ini misalkan di titik sini, ini titiknya. Kemudian buat garis yang tegak lurus BD dari tengah-tengah ini. Dari tengah-tengah ini, tengah-tengah BD, kita buat garis yang tegak lurus BD. Nah, selanjutnya kita bagi 2 BC. BC kita bagi 2. BC kita bagi 2. Kita bagi 2. Nah, di sini ya. Kita bagi 2. Arahnya di sini. Terus kita buat garis tegak lurus BC melalui titik tengah BC ini. Kita buat garis tegak lurus. Nah, begitu. Kita buat garis tegak lurus. Dari alat tempur tadi bahwa pertemuan kedua garis yang tegak lurus terhadap tali busur itu merupakan titik pusat yang keliling lingkarannya akan melalui BC. Kita namai ini titik pusat, titik O misal, titik O, titik pusatnya. Demikian OD itu adalah jari-jari, OC juga jari-jari, OD jari-jari, OC juga jari-jari. Kita buatkan lingkarannya. Dengan jari-jarinya adalah OD, titik pusatnya O. Buat lingkaran, nah ini lingkaran. Kalau sudah dibuat lingkaran, jika memang diperlukan titik A, karena titik E itu adalah perpotongan AC dan BD, maka kita perpanjang C ini. Kita perpanjang dan titik potong dengan lingkarannya nanti merupakan titik A. Kita perpanjang CE. Nah, titik ini kita beri nama titik A. Kalau mau dibuat, nah selanjutnya yang sudah selesai membacanya sampai sini, pertanyaannya adalah berapa kuadrat panjang jari-jari lingkaran.
jari-jari lingkarannya berapa? Jadi ini 30 derajat. DOC itu sudut pusat. CBD dan COD menghadap busur yang sama. Maka jika ini 30 derajat, sudut pusat COD pasti 60 derajat. Jika COD 60 derajat, maka CD panjangnya sama dengan jari-jari. CD sama dengan panjang jari-jari. Jadi berapa panjang jari-jarinya? Ya sepanjang CD. Berapa CD-nya? Kita perhatikan segitiga yang melibatkan tali busur CD. CD dengan ini kan tidak diketahui ya. Jadi CD ke BD. BD diketahui 4 ditambah 9 13. BD ini 13. BC tidak diketahui, sedangkan kita mau mencari CD. Untuk mencari panjang CD, CD ini sama dengan panjang jari-jari, kita membutuhkan panjang BC. Hanya ada satu sudut dan satu sisi. Coba sekarang perhatikan yang segitiga yang melibatkan tali busur BC. Segitiga yang melibatkan tali busur BC adalah BEC. BE itu 4, EC 6. Berarti ada dua sisi dan satu sudut. Ada 2 sisi dan 1 sudut pada segitiga BEC, maka pasti bisa dihitung panjang BC. Berapa panjang BC? Kita pergunakan aturan kosinus. Kita gunakan aturan kosinus. Ini sudutnya sudut yang menghadap ke sisi CE ya, atau EC. Berarti EC kuadrat sama dengan EC kuadrat itu sama dengan BC kuadrat ditambah BE kuadrat dikurangi 2 kali BC kali B. E cos E BC atau DBC atau CBD ya. EC itu 6, berarti 6 kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah BE kuadrat 4, jadi 6 kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurangi 2 BC dikali 4 dikali cos 30. Cos 30 adalah setengah akar 3. Maka ini 36 sama dengan BC kuadrat ditambah 16 dikurangi 2 kali setengah akar 3 itu akar 3 kali 4 jadi 4 akar 3 BC. Kalau begitu maka BC kuadrat dikurangi 4 akar 3 BC dikurangi 20 sama dengan 0. BC kuadrat min 4 akar 3 BC min 20 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat. Kita gunakan rumus ABC min B plus minus akar B kuadrat min 4A
C. A-nya 1, B-nya negatif 4, C-nya negatif 20. Maka akan didapatkan BC itu adalah dua buah bilangan. Yang pertama 2 akar 3 plus 4 akar 2, dan satu lagi 2 akar 3 min 4 akar 2. 2 akar 3 dengan 4 akar 2 itu lebih besar 4 akar 2. Berarti BC akan negatif, tidak mungkin karena jarang. Maka BC itu adalah yang positif, 2 akar 3 plus 4 akar 2. Udah diketahui BC. Sekarang kita gunakan aturan kosinus untuk segitiga CBD, ya, dimana CD itu sama dengan R. Jadi R kuadrat sama dengan BC kuadrat plus BD kuadrat min 2BC kali BD kali cos sudut CBD. R kuadrat sama dengan 2 akar 3 plus 4 akar 2, C ini 2 akar 3 plus 4 akar 2 dikuadratkan ditambah BD kuadrat 13 kuadrat dikurangi 2 kali B, BC nya ini dikali BD 13 kali cos 30, yaitu setengah akar 3. 2 akar 3 plus 4 akar 2 dikuadratkan, hasilnya adalah 44 ditambah 16 akar 6 ditambah 44 ditambah 16 akar 6 ini ya. 2 akar 3 dikuadratkan jadi 12 ditambah 4 akar 2 dikuadratkan 32 tambah 12 44. 2 kali 2 akar 3 kali 4 akar 2 adalah 16 akar 6. Ditambah BD kuadrat 169 dikurangi 2 kali setengah akar 3, itu berarti akar 3 dikali 13 kali 2 akar 3 plus 4 akar 2, itu sama dengan 78 ditambah 52 akar 6. 44 ditambah 169 dikurangi 78 sama dengan 135. 16 akar 6 dikurangi 52 akar 6 sama dengan 30, negatif 36 akar 6. Itu adalah R kuadrat. Dan yang ditanyakan adalah kuadrat panjang jari-jari lingkaran. Jadi jawabannya adalah 135 dikurangi 36 akar 6. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.